Ya, selamat datang yang bergabung. Mungkin tadi ada kesalahan. Mungkin tadi server baru terbuka cuma di uh, yang settingan biasa. Oke, yang sudah bergabung, selamat datang. Saat ini kita berjumpa lagi di pertemuan secara online kita saat ini. Dan pembahasan kita masih hal yang sama. Pembahasan kita masih membahas tentang sebuah lensa dari kamera. Yang nantinya kita akan belajar bersama-sama di sini. Dan ya, seperti inilah. Jadi kita akan bahas serba-serbi dari lensa itu sendiri yang menjadi dasar dari sebuah fotografi tentunya. Pengetahuan tentang fotografi yang dimana kamera sebagai lensa sebagai tujuan utama atau perangkat yang penting untuk pelengkap dalam fotografi itu sendiri. Ya, kita langsung saja. Di sini kita akan belajar 3 hal di sini. Ada 3 hal pokok penting dari lensa itu sendiri. Ya, di sini ada tiga jenis lensa. Jadi yang kalian tahu itu cuma lensa panjang, lensa kecil, lensa sedang. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ada 3 lensa unsur utama dari lensa itu. Yaitu pertama, lensa sudut lebar. Nah, lensa sudut lebar ini bisa dikatakan dengan lensa wide. Jadi secara bukaannya, secara perspektifnya itu dia lebih lebar dibandingkan yang lain. Nanti kita akan bahas secara satu persatu. Oke, berikut. Yang kedua, dalam lensa ada namanya lensa makro. Lensa makro tentunya kalau dari arti makro itu berarti sesuatu yang kecil tentunya. Nah, lensa ini bisa menangkap hal-hal yang seperti itu. Oke, yang ketiga adalah lensa telefoto. Nah, lensa telefoto kita lihat juga dari namanya ada kata tele di situ. Tele berarti ada jangkauan yang panjang atau bisa dikatakan telekonferensi, televisi. Nah, itu kata tele ini bukan berarti tele orang-orang Minahasa Utara pe logat. Jadi tele ini menggambarkan satu penggambaran sebuah lensa atau uh, dari segi pengambilannya secara jauh. Meskipun objeknya atau orang yang tukang foto ada di sini, dia bisa mengambil objek yang ada sangat jauh dengan dia. Dan itu akan jadi terasa dekat dengan menggunakan lensa seperti ini. Ya, kita lanjut. Coba satu-satu di sini. Oke, yang pertama adalah lensa sudut lebar. Di sini ada satu spesifikasi yang dia taruh dari segi foto ini. Nah, dari foto ini dia menggunakan Canon EOS 5D Mark III. Nah, jadi ini body lensa yang digunakan. Baru dia menggunakan EF 11 sampai 24 mm. Nah, EF ini kalaupun ada yang mengikuti sebelumnya, ini dipakai oleh lensa dari Canon, karena Canon itu menggunakan 3 jenis lensa, bukan 3 jenis dari yang tadi, maksudnya 3 mounting dari kamera itu, EF, EFS, dan 4, EF, EFS, EFM, dan RF. Nah, itu yang dimiliki oleh produk dari Canon itu sendiri. Nah, dan ini dia menggunakan lensa yang menggunakan mounting EF. Biasanya EF ini adalah mounting dari kamera-kamera full frame. Nah, kamera full frame tentunya yang mendukung hal ini. Nah, oleh karena itu, kenapa dia menggunakan di sini body kamera adalah EOS 5D Mark III. Nah, kalau di kamera Canon, semakin sedikit DP jumlah digit, berarti semakin kualitasnya pasti semakin bagus dan harganya mungkin ya semakin
lebih tinggi jauh daripada Serpunya. Ini sekitar 40-an juta. Patah-patah, Sir. Oke, ini bisa kedengaran? Sorry tadi ada tamut. Oke, ya.
Terima kasih untuk Dev yang telah mengingatkan Sardata Mode dari tadi. Jadi bisa mengikuti tadi. Jadi sebelumnya ada lensa wide. Lensa wide. Oke, saya balik lagi. Lensa wide. Jadi lensa ini dipergunakan untuk pengambilan gambar yang sudut lebar. Itu biasanya kita gunakan dalam posisi landscape atau dalam acara-acara tertentu untuk pengambilan secara menyeluruh. Nah itu, Sarjana balik ulang. Tadi salah, tidak diperhatikan secara sound. Oke. Berikut lensa makro. Nah, lensa makro ideal untuk memotret ya ini tumbuh-tumbuhan, lensa serangga atau makanan atau pernak-pernik, misalnya pengambilan cincin. Kalau di acara wedding biasanya lensa-lensa seperti ini digunakan khusus untuk misalnya mau ambil cincin pengantin atau mau ambil objek mata seseorang. Nah, biasanya dengan menggunakan lensa seperti ini. Baru juga lensa makro memiliki depth of field yang sangat dangkal. Nah, depth of field ini ruang fokus itu jadi sangat dangkal sekali, atau ruang fokus yang sangat sempit. Maksudnya sisi-sisi yang ada di depan dan di belakangnya dia jadi lebih blur dibandingkan dengan dari objek yang kita akan ambil. Nah, oleh karena itu biasanya dia digunakan untuk pengambilan bunga yang kecil-kecil pokoknya, atau objek-objek yang kecil lainnya seperti itu. Nah, hanya yang sangat dekat dengan kamera yang akan tampak tajam dan tidak dan dalam fokus. Jadi biasanya lensa makro ini itu dirancang khusus untuk pengambilan hal yang seperti ini. Kita tidak bisa gunakan lensa yang seperti sudut lebar seperti ini untuk pengambilan seperti ini, misalnya pengambilan bunga dan seterusnya. Jadi ada lensa-lensa khusus yang dirancang untuk hal itu. Nah, kalau di HP pun juga seperti itu kan. Di HP, apalagi yang HP-HP yang terbaru, dia menggunakan orang sudah membuat beberapa fitur. Mungkin bisa makro, bisa wide, dan bisa telezoom. Nah, itu yang kita dapati dengan kamera-kamera handphone yang zaman sekarang atau yang terbaru, keluaran terbaru. Biasanya mereka bersaing secara kompetitif untuk melakukan hal itu supaya bisa pengambilan dari banyak tipe di situ. Kalau kan kamera-kamera yang lama itu misalnya cuma bisa pengambilan yang mungkin yang biasa-biasa saja, tidak bisa ambil secara wide, mungkin secara lebar, dan mungkin secara makro juga tidak bisa. Nah, dan juga kalau di HP biasanya ada aksesoris tertentu. Ini berbicara soal HP yang dijual secara terpisah untuk disambungkan ke kamera lensa atau lensa kamera supaya bisa menghasilkan objek yang lebih pengambilan secara makro. Nah, itu ada alat-alat tertentu. Nah, tapi kalau di kamera secara digital atau kamera DSLR atau mirrorless, itu tergantung dari lensa yang kita gunakan. Dan itu sudah dibuat oleh perusahaan masing-masing dengan memenuhi setiap permintaan dari yang dibutuhkan atau fotografer yang dibutuhkan. Nah, baru di sini ya, kembali lagi dengan koneksi yang terputus. Jadi kita lanjut lagi. Jadi di lensa makro ini di area di sekitar kamera atau di sekitar sudut pandang akan terlihat di luar fokus atau buram. Jadi dia akan lebih tertuju ke objek yang kita akan ambil. Jadi secara depth of field-nya sangat dangkal sekali di situ, sangat tipis. Jadi kalaupun ini objeknya, dia hanya sepertiga dari pengambilan kita. Jadi tidak begitu banyak yang diambil di dalamnya. Oleh karena itu dibuat secara khusus di dalamnya. Nah, ini yang kedua.
Sekarang berikut. Nah, lensa ini memiliki jarak fokus yang sangat dekat, yang berarti bahwa Anda bisa memotret subjek Anda dengan menaruh lensa sangat dekat ke subjek. Nah, dan ini lagi suatu rasio pembesaran minimal 1:1, yang berarti kita bisa menghasilkan close up ukuran aslinya. Jadi ketika ada cropping, kita mengambil secara cropping, itu bisa menghasilkan close up ukuran aslinya. 1:1 ini adalah aspek rasio yang kita lakukan secara pembesaran atau secara cropping. Maka hasilnya pasti akan sama dengan ukuran aslinya. Oleh karena itu, lensa ini memiliki kriteria yang sangat khusus tentunya. Ya, berikut lensa telefoto. Nah, ini ada objek motor cross. Biasanya lensa-lensa ini dipergunakan untuk action sport biasanya. Dengan jarak yang sangat jauh, baru ada pengambilan wildlife. Jadi biasanya kalau pengambilan wildlife itu, kalaupun orang menggunakan lensa lebar seperti tadi, secara sudut pandang tidak akan lebih detail kepada objek yang kita ambil. Misalnya kita akan ambil misalnya singa. Kan kalau di daerah alam liar, misalnya ular atau hal yang lain, atau burung, seperti itu. Nah, biasanya orang menggunakan dengan lensa telefoto seperti ini. Karena kalaupun menggunakan lensa yang tadi sebelumnya, atau lensa makro atau lensa wide yang seperti tadi, subjek yang kita akan ambil itu pasti bisanya kalau dia hewan pasti dia akan kabur dan seperti itu. Nah, makanya adanya dibuat lensa telefoto. Ini dia menggunakan EOS 1D Mark X EF100 sampai 400 mm. Nah, jadi secara focal length-nya atau panjangnya dari kamera itu pasti berbeda dengan tadi. Jadi ini sekitar 100 sampai 400 mili. Biasanya ada lensa-lensa seperti ini. Ada yang bisa dipanjangkan, ada yang memang cuma lensa 85 mili, lensa 50 mili, dan seterusnya. Ada lensa 400 mili. Ada juga yang lensa bisa orang kombinasikan. Ya, sering terputus di sini jaringan. Ya, kita lanjut lagi. Jadi biasanya lensa ini dibuat untuk pengambilan dengan jarak yang sangat jauh. Nah, lensa telefoto, jadi dia membuat terlihat lebih besar. Subjeknya terlihat lebih besar dan lebih dekat daripada yang sesungguhnya. Lensa ini ideal untuk memotret kehidupan alam liar, olahraga, balapan mobil, dan sepeda, serta subjek lain yang ada pun ini sulit bagi Anda untuk pengambilan secara dekat. Nah, baru berikut. Dibandingkan dengan lensa standar, lensa telefoto bisa menangkap gambaran dengan buram latar belakang yang lebih besar. Nah, jadi beda dengan lensa yang biasa, lensa yang 35 mili atau lensa 45 mili, itu beda dengan lensa yang seperti ini. Biasanya lensa seperti ini dia menangkap gambar itu dengan lebih buram, dengan latar belakang yang lebih besar. Nah, jadi contoh gambar yang sebelah kiri ini pengambilan, mungkin ini secara posisi orangnya agak sangat jauh dengan objeknya yang ada di dekat ini. Oleh karena itu dia menggunakan EF100 sampai 400 mili. Nah, jadi kalau dalam acara-acara sport, olahraga, bola kaki atau hal lain, kalau kalian lihat seorang fotografer di sana, mereka menggunakan dengan lensa-lensa yang sangat-sangat panjang. Karena tidak cocok untuk pengambilan dengan menggunakan lensa yang wide seperti tadi sebelumnya. Itu bedanya. Nah, baru berikut, hal ini akibat ada dua alasan dari lensa telefoto itu sendiri. Yang pertama, itu depth of field yang lebih dangkal.
sama dengan lensa makro seperti tadi. Jadi sama-sama memiliki depth of field yang dangkal. Jadi subjek di di samping-samping subjek itu akan terlihat lebih buram dan dia terlihat lebih fokus. Baru yang kedua, objek jauh di luar fokus juga ditarik dan diperbesar sehingga area yang buram terlihat lebih besar. Nah, itu salah satu ciri dari lensa telefoto. Baru karakteristik nyata yang keempat dari lensa telefoto ini, itu distorsi yang dihasilkannya berkurang. Distorsi di sini tentunya hal yang tidak diinginkan oleh seorang fotografer. Biasanya ada efek-efek tertentu yang tidak diinginkan atau munculnya sebuah glitter atau munculnya sebuah dalam hal ini titik-titik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dengan adanya lensa seperti ini, dia bisa menghasilkan distorsi yang sangat sedikit tentunya. Baru lensa telefoto ini juga dikenal dengan efek kompresi, yang membuat sebagai objek terlihat lebih dekat antara satu sama yang lainnya. Baru berikut lagi tentang lensa ini. Lensa ini memiliki subkategori dari lensa telefoto. Jadi lensa telefoto itu memiliki ada sub dari kategori ini. Yang pertama, lensa prime atau lensa prima. Biasanya kalau orang-orang fotografer menggunakan kata prime. Tapi karena ini sudah ditranslate jadi lensa prima telefoto. Jadi lensa prima telefoto itu dengan panjang fokus biasanya 135 mili atau lebih. Itu salah satu ciri dari lensa prime untuk telefoto. Baru ada lensa prime super telefoto. Nah, lensa prime dengan panjang fokus lebih panjang tentunya. Nah, sesuai dengan namanya yaitu super telefoto, jadi dia sangat panjang. Biasanya sudah berwarna-warna putih lensanya. Baru yang berikut ada lensa zoom telefoto. Zoom telefoto dengan ujung telefoto 200 mm atau lebih. Yang ada yang sekolah punya, yang lensa yang biasanya itu ada dua tipe, yaitu lensa fix dan lensa zoom. Lensa zoom itu adalah masuk dari kategori lensa telefoto karena dia bisa pembukaan secara sudut pandang itu dari 55 sampai 200 mm. Jadi seperti itu. Jadi itu salah ciri-ciri dari lensa-lensa yang ada. Jadi cuma memiliki tiga kategori lensa yang ada. Dan masih banyak lagi tentang dari lensa-lensa ini sendiri. Memang bercerita soal lensa itu banyak hal yang kita harus gali di dalamnya. Apalagi di sini kan ada kategori EF, apa itu EF, apa itu 11 mili, ini focal length, baru ini DP bukaan dari lensa itu. Jadi ada yang lensa dengan menggunakan f4, ada f1,2, ada yang f3,5, ada yang tergantung dari jenis-jenisnya. Nah, semakin rendah DP f ini atau focal length ini, jadi semakin rendah DP bukaan ini atau aperture, maka semakin besar DP ruang lingkup untuk masuk cahaya. Semakin banyak ruang lingkup cahaya masuk, semakin rendah DP L4 ini, DP number ini, F number ini, maka semakin bokeh kalau dilihat di situ. L ini adalah series. Biasanya lensa dengan ada tipe L, kalau untuk Canon, ini adalah L series. L ini adalah singkat dari luxury. Biasanya lensa seperti ini sangat bagus, tapi harganya juga bagus di dalamnya. Baru USM. USM ini adalah singkatan dari ultrasonic motorik. Jadi ada yang STM, ada yang USM. Lensa yang menggunakan USM ini, jadi dia memiliki keahlian khusus, jadi motornya tidak berisik atau berbunyi.
Jadi ketika ada autofocus, jadi dia secara halus dia perputaran motor autofocus itu tidak berbunyi dengan kasar begitu. Jadi lebih halus. Nah, biasanya dengan lensa-lensa yang USM seperti ini memiliki teknologi USM itu pasti harganya sangat mahal dengan lensa yang memiliki teknologi yang masih STM. Baru ini ada focal length yang digunakan. Nah, jadi di sini di foto ini dia menggunakan focal length terbawah. Meskipun lensa dari kamera ini bisa sampai 24 mili, tapi dia bisa sampai di tahap bawahnya atau 11 mili. Mungkin lebih lebar. Kalau 24 mili mungkin ada beberapa dari gambar ini akan tercropping. Jadi semakin panjang semakin tercrop. Baru di sini dia menggunakan settingan aperture priority. Aperture priority-nya dia menggunakan f8,0. Nah, kenapa dia menggunakan f8,0 tidak menggunakan 4 saja? Jadi ada maksudnya seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas berikut tentang focal length ini, karena kondisi untuk semakin besar DP focal length, semakin tinggi DP focal length, jumlah f number, maka objeknya tidak akan depth of field itu akan semakin lebih luas di dalamnya dibandingkan dengan kita menggunakan depth of field yang sangat sempit atau dengan menggunakan f number yang agak ke bawah. Untuk foto-foto landscape tentunya tidak cocok untuk hal itu. Oleh karena itu, kenapa dia menggunakan aperture priority menggunakan f number f/8,0. Nah, jadi ada maksud dari hal itu. Baru ini adalah shutter speed yang digunakan 1/500 detik. Baru ini adalah simbol dari exposure value atau bisa dibilang kompensasi cahaya. Jadi kompensasi cahaya ini biasanya digunakan ketika kita dalam posisi kurang cahaya yang kita gunakan. Karena di sini dia menggunakan 1/500. Nah, 1/500 detik tergolong sangat cepat DP pengambilan. Kalaupun dia mengambil di bawah itu, pasti ada hal-hal yang mengakibatkan fotonya pasti akan berefek yang lain juga di dalamnya. Oleh karena itu, seorang fotografer tentunya harus sangat jeli dengan lensa-lensa ini, dengan settingan-settingan yang juga yang ada. Nah, jadi berbicara soal lensa, masing-masing memiliki kegunaan masing-masing tentunya. Setiap lensa memiliki keunikan masing-masing. Tergantung dari apa yang kita mau ambil. Tergantung dari subjek apa yang kita akan gunakan di dalamnya. Jadi semua bukan tergantung dari seberapa canggih lensa itu atau seberapa bagus body kameranya, tapi semua itu tergantung dari lensa yang kita gunakan. Misalnya, sebagai contoh, satu waktu kalian ada satu project misalnya Tamang ulang tahun, minta jadi fotografer Akang. Nah, tiba-tiba di situ dapat panggil keluarga dan yang berulang tahun akan foto bersama. Tapi kita hanya membawa lensa, mungkin lensa telezoom di dalamnya. Nah, itu memang kita bisa mengambil objek secara keseluruhan. Tapi posisi kita itu harus sangat jauh dengan subjek yang kita akan ambil. Nah, beda dengan lensa wide. Kalau lensa wide, kita mengambil secara dekat, itu bisa dapat itu secara semua. Itu DP beda. Nah, tapi ada kekurangan juga. Misalnya, kita mau pengambilan, kita hanya membawa lensa yang lensa wide, contohnya. Misalnya, ini karena juga mengalami hal itu, ketika mungkin ada acara, misalnya acara wedding atau hal-hal yang lain, atau acara-acara ibadah-ibadah. Nah, biasanya kan kalau kita menggunakan lensa wide, tapi kita ingin untuk mau foto seseorang atau subjek kita secara close up atau hal yang lain, tidak mungkin kalau kita harus mendekati subjek kita dengan
membawa foto objek itu, orang itu. Jadi pasti akan mengganggu. Ya. Jadi makanya digunakan lensa telefoto supaya meskipun kita dengan keadaan jarak jauh, kita bisa pengambilan secara dekat. Nah biasanya kalau orang-orang di dalam acara, fotografer yang dorang sewa atau dorang pakai, itu biasanya dorang hanya membawa, dorang tidak membawa cuma satu lensa saja. Biasanya di situ ada lensa wide, lensa telefoto, dan lensa makro seperti tadi. Jadi 3 lensa ini sangat penting untuk proses pengambilan gambar ketika kita ada melakukan project yang mungkin disewa orang lain atau hal-hal yang lain atau dalam untuk acara. Terlebih khusus acara misalnya wedding. Karena biasanya lensa makro ini dikhususkan untuk pengambilan-pengambilan sedetail mungkin, apakah pengambilan proses kiss wedding atau pengambilan pemasangan cincin. Nah, jadi itu harus menggunakan lensa yang seperti tadi. Oke, ada pertanyaan untuk kali ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada hal-hal yang mungkin yang kurang jelas di sini? Jadi untuk koneksi memang agak bermasalah, seringkali terputus. Jadi ya untuk koneksi memang banyak kekurangan di sini, apalagi dalam kondisi kelas online seperti ini. Memang secara kelas online agak berbeda dengan ketika kita secara tatap muka secara langsung, dan apalagi kalaupun kita merasakan langsung secara pergantian kamera, pergantian lensa, pasti itu akan berbeda dengan secara daring seperti ini tentunya. Tapi intinya dari pembelajaran saat ini, ketika kita nanti untuk mengambil bagian dalam dunia kreatif seperti ini, dalam dunia kreatif, dalam contoh hal kecil fotografi, maka kita harus sangat jeli dan pandai memilih lensa yang kita gunakan. Memang secara budget itu tidak sedikit. Body kamera dengan lensa, yang paling mahal itu sebenarnya adalah lensa dibandingkan body kamera. Body kamera bisa harga mungkin bisa orang dapat 6 juta, itu bisa dapat. Tapi lensa 6 jutaan itu hanya bisa dapat lensa yang biasa saja. Tidak seperti yang tadi atau seperti ini. Lensa yang L series untuk Canon. Kalau di Sony itu biasanya lensa G Master. Jadi lensa-lensa itu lensa-lensa yang sangat-sangat mahal, harga yang sampai 20-an juta. Jadi semua dari konsep fotografi sebenarnya topik utama adalah di lensa. Karena kalau tidak mengerti atau tidak memahami dari lensa itu sendiri, kita akan mendapat satu penggambaran atau pelukisan secara cahaya kita lewat kamera itu tidak akan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin orang mau ambil objek secara dekat, tapi karena kita cuma bawa lensa wide, akhirnya tidak tercapai itu. Jadi harus tahu-tahu lah untuk memilih lensa yang kita gunakan. Oke, ada yang mau bertanya untuk beberapa menit yang sisa ini? Oke, mudah-mudahan tadi ketika putus koneksi, recordingnya tidak terputus. Karena kalau recordingnya terputus, pasti akan berefek nantinya ketika saya akan upload sebagai bahan untuk kita bisa mereview kembali atau melihat-lihat kembali pertemuan kita saat ini. Oke, ada? Kalaupun sudah tidak ada, seperti biasa, kita akan foto bersama, tapi mau saya ingat dulu bahwa pertemuan kita secara kelas online mungkin sudah tidak pagi lagi. Pertemuan kita sudah jam-jam sekian, jam-jam begini, jam 4:30. Karena sebenarnya besok adalah bukan survei jam untuk monitoring, tapi untuk PKL-nya monitor yang dibimbing oleh SIR,
itu rencananya akan pengambilan gambar atau syuting pada besok hari untuk mengikuti lomba. Jadi kalaupun besok jadi untuk syuting, maka tetap kita akan kelas online di jam sore. Tapi kalaupun mereka sebentar bilangnya tidak jadi, nanti di hari Rabu, maka pertemuan kelas online akan dibuka di pagi hari seperti biasa. Jadi itu saja yang untuk informasi yang bisa saya sampaikan di saat ini. Jadi untuk akhir kata, biarlah bisa dipahami meskipun saya juga tak putar-putar kata-kata di sini. Dan kalaupun ada hal-hal yang mungkin ditambahkan selanjutnya, bisa ditambahkan di kolom komentar ketika diputar di YouTube, bisa di komen di situ. Nanti saya coba menjawab di situ. Oke, kita akan foto bersama. Tolong diaktifkan video masing-masing. Akan di screenshot. Oke, email juga di sini. Oke, email bisa diaktifkan video. Oke, kita akan foto saja di sini ya, karena waktu sudah tidak lama. Oke, 3 mau 2 kali, seperti biasa akan di-share di grup dan 1 di kelas 7. 3, 2, 1. Oke. Ya, yang kedua. Yang kedua 3, 2. Filia belum dapat lihat DP video. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti kita jumpa besok hari. Nanti tunggu kabar. Biasanya saya kasih tahu di grup. Kalaupun sudah ada konfirmasi bahwa kelas 12 tidak jadi syuting di besok hari, maka pertemuan kelas online kita akan dilaksanakan pagi hari. Kalaupun dorang jadi syuting besok untuk kegiatan PKL kelas 12, maka kita harus seperti ini. Jadi jamnya akan dilaksanakan di sore hari. Oke, itu saja untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, yang telah belajar bersama-sama saat ini. Dan oke, see you next time.